Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan yang terkait dengan mata kuliah studi Al-Quran dalam perspektif Islam dengan topik yang akan kami bawakan, yaitu tentang latar belakang turunnya Al-Quran atau yang sering kita kenal dengan asbabun nuzul. Nah, poin-poin yang akan kami bawakan yaitu yang pertama tentang latar belakang asbabun nuzul, yang kedua pengertian asbabun nuzul, yang ketiga riwayat-riwayat asbabun nuzul, yang keempat bukti historis asbabun nuzul, yang kelima nilai-nilai pendidikan dalam asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul merupakan sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ada beberapa pendapat tentang asbabun nuzul. Yang pertama yaitu menurut Az-Zarqani. Beliau mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua, menurut As-Sabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau terjadinya sesuatu yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Dan yang ketiga menurut Subbi Soliha, beliau mengatakan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat. Ayat-ayat Al-Quran terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau penjelasan terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Bentuk-bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, seperti ayat ini turun mengenai urusan ini atau aku kira ayat ini turun mengenai urusan ini. Maka hal tersebut tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat itu, sebab maksud dari riwayat-riwayat itu adalah penafsiran atau penjelasan dalam hal yang termaksud dalam makna ayat, bukan menyebutkan sebab nuzulnya. Riwayat yang kedua yaitu apabila sebagiannya tidak tegas dan sebagian lainnya tegas, maka yang menjadi pegangan itu adalah yang tegas. Riwayat yang ketiga yaitu apabila semuanya tegas, maka tidak terlepas dari salah satu riwayatnya itu sahih atau semuanya sahih. Baiklah, memasuki bab yang ketiga tentang bukti historis asbabun nuzul, yaitu hakikat diturunkannya Al-Quran sebagai barometer moral yang menyeluruh bagi umat manusia sebagai jalan keluar dari setiap masalah yang timbul dalam kehidupan. Dengan mengetahui bukti sejarah tentang asbabun nuzul, maka akan memberikan dampak yang besar dalam membantu memahami dan lebih cepat mengetahui rahasia-rahasia di balik cara pengungkapan Al-Quran dalam menjelaskan peristiwa melalui historis turunnya Al-Quran. Sebagai contohnya tentang bukti historis asbabun nuzul bisa kita ambil pada surat An-Nisa ayat 101 sampai 103 tentang diperbolehkannya sholat qasar, yaitu sebagaimana bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in kuntum ay yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. Selanjutnya pada Quran surat An-Nisa ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata falyakum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka walyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Selanjutnya Quran Surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Shadaqallahul Adzim. Dari ketiga ayat pada surat An-Nisa ayat 101 sampai 103, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Bani Najjar bertanya kepada Rasul, "Kami sering berpergian berniaga, bagaimanakah sholat kami?" Maka Allah menurunkan sebagian ayat ini. Tujuan dari sholat qashar adalah untuk membantu meringankan atau memberikan rukhsah kepada manusia yang sedang berpergian jauh untuk tetap melaksanakan sholat pada waktu yang ditentukan. Memasuki bab yang keempat, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan asbabun nuzul. Al-Quran yang hakikat keberadaannya sudah diyakini atas kebenarannya memberikan nilai-nilai serta faedah tersendiri dalam pendidikan di setiap asbabun nuzulnya. Dengan contoh antara lain, yang pertama, membersihkan akal dan menyucikan diri dari segala bentuk syirik. Yang kedua, mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, menciptakan persatuan dan kesatuan. Demikianlah hasil penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wallahumma fiqhila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.